sedikit wawancara selanjutnya bersama teman sejawat. Kebetulan beliau adalah guru olahraga. Saya perkenalkan dulu. Beliau adalah guru olahraga di sekolah kami dengan nama Somanti SPB. Jadi gini Pak, maaf dengan waktu. Menurut Bapak, bagaimana motivasi pelajar dan minat baca peserta didik pasca pandemi saat ini? Kalau untuk motivasi pelajar sebetulnya agak sedikit kendor ya, beda dengan yang sebelum pandemi. Setelah pandemi ini, anak diminat belajar, apalagi di olahraga, kadang anak merasa capek sedikit aja dia udah nggak mau. Kadang sebagian ya, tapi ada juga sebagian yang mereka merindukan yang namanya olahraga. Itu untuk pembelajaran di olahraga pasca pandemi ini. Nah, tapi kembali lagi kepada kita yang bisa menyesuaikan tentang pembelajaran, meskipun mereka pernah mengalami yang namanya vakum olahraga, tapi kita harus bisa juga menyesuaikan bagaimana caranya kita supaya mereka bisa kembali lagi belajar seperti biasa dalam keseharian atau dalam kegiatan olahraga. Tapi kalau dilihat dari kebiasaannya mereka setelah masa pandemi ini, memang untuk di olahraga mereka masih kaku banyak yang Jadi motivasinya memang masih ada yang kurang. masih ada yang kurang. Kalau minat baca ketika diberikan materi itu gimana? Minat baca untuk diberikan materi, kebetulan di olahraga juga ada yang baca. Kalau dibaca dibandingkan dengan pola gerak ya, dengan pola yang lainnya, untuk minat baca ini mereka masih lumayan stabil lah. Kalau misalkan diberikan soal atau yang lainnya, mereka masih bisa, literasinya masih bisa berjalan, karena mungkin mereka selama pandemi meskipun mereka tidak melakukan pembelajaran sekolah, mereka tetap baca dan mungkin mereka masih bisa tetap melakukan juga. Jadi minat bacanya mereka masih ada, masih sedikit, bukan sedikit ya, masih normal, tapi tidak senormal seperti biasa sekolah. Oke. Kalau dari materi yang tadi, yang ketika materinya berkaitan dengan hitungan atau literasi numerasi, mereka bisa mengikuti itu ya. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan, misalkan memberikan soal satu contohnya, misalkan siswa jumlahnya ada 21 tuh, ada 21. Nah, kemudian diberikan soal. Nah, silakan kalian buat kelompok menjadi 4. Nah, itu misalkan. Nah, yang seharusnya kan mereka itu 21. berarti 20 itu ada yang 5, ada yang 6 ya. Nah, tapi kadang anak juga mereka tidak memahami, Pak ini bagaimana dulu, tapi setelah dikasih arahan misalkan gini, silakan kalian bagi 4, silakan berhitung. Nah, kalau sudah dikatakan berhitung baru bisa. Tapi kalau untuk secara berpikir ya mungkin karena nggak biasa ya, karena di olahraga itu sifatnya kebanyakannya gerak, jadi mungkin mereka karena pandemi selama 2 tahun mereka tidak mengenal yang namanya literasi numerasi di olahraga, agak sedikit kurang sih kalau kita memberikan soal. Tapi kalau untuk dikasih soal seperti seperti biasa-biasa tentang soal untuk gerak di lapangan itu biasa. Tapi kalau untuk langsung di lapangan dikasih materi, dikasih soal semacam yang tadi dicontohkan, itu anak sedikit agak ragu untuk melakukan, karena mungkin mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian juga harus berapa saya mengumpulkan kelompok dengan siapa, karena mungkin mereka ya vakumnya itu tadi. Kalau contoh misalkan mungkin ada soal seperti menghitung luas lapangan, gitu. Apakah seberapa cepat mereka memecahkan kesalahan menghitung luas lapangan, misalnya diameter bola misalnya? Nah, untuk penghitungan ya, untuk penghitungan ya, ya, untuk penghitungan
mereka kembali lagi kepada pengalaman mereka dan tahunya mereka. Tapi kalau dikasih soal misalkan coba pertama kan ditanya dulu pertama ukuran lapangan bola voli misalnya, ini lapangan bola voli berapa sih, ada yang jawab misalnya, itu 9 meter kali 18, coba hitung 9 kali 18 ada berapa. Ada itu kembali lagi kepada pengalamannya mereka di bidang olahraganya. Tapi dari berbagai anak emang berbagai juga, jadi tidak semua anak bisa menjawab yang voli. Dari yang voli ada berapa orang gitu kan, yang basket ada berapa orang, jadi tergantung mereka hobinya di mana, pasti cepat itu kalau di olahraga. Kalau di olahraga termasuk yang futsal, ukuran bola futsal yang seperti apa sih, yang kecil pak misalnya, nah itu ukurannya ada sekian lbs dan tekanan udaranya berapa, itu sampai anak ada yang tahu sampai sana, karena mereka ada juga yang menggeluti yang benar-benar. Ketika yang tadi Pak bola voli misalkan 9 kali 9 kali 18 meter. Iya. Misalkan ditanyakan kepada siswa berapakah 9 kali 18, kira-kira berapa cepat mereka menjawab itu? Menjawabnya lama, otomatis lama. Apalagi itu untuk meter ya, untuk meter anak kadang bisa baraha gitu kan. Mereka bertanya kadang bertanya karena mereka itu selain daripada mungkin mereka kurang belajar dalam segi penghitungan, mereka juga mungkin tidak mengetahui ukuran lapang, jadi sebarang rumahnya. Nah, itu gimana sih caranya? Ada nggak yang pakai tangan gitu? 9 gitu. Kalau yang pakai tangan, kalau di lapangan mungkin kalau untuk mereka 1, 2, 3 ada ya, tapi itu kalau di tangan itu ukurannya kecil-kecil. Kalau ukuran yang besar seperti ukuran lapangan itu nggak ada. Tapi kalau untuk masa sih kan 20 dibagi 5 misalkan menjadi 4 kelompok, nah kalau itu ada 4 kayak gini ada kalau untuk hitungan yang kecil-kecil. Tapi kalau untuk hitungan yang lebih dari 7, lebih dari 5, anak-anak jarang mengulang. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. Sampai saat ini setelah pandemi, kesulitan siswa peserta didik untuk memahami materi khususnya di mata pelajaran olahraga itu seperti apa? Untuk pemahaman materi di olahraga, jujur aja nih, banyak sekali anak yang belum mengetahui teknik dasar pun mereka nggak tahu, karena di olahraga itu sebetulnya perlunya kan langsung ya praktek. Jadi materinya itu tidak hanya teori, itu langsung praktek. Tapi kan waktu pandemi kebanyakan teori itu, materinya kebanyakan teori. Tapi meskipun kebanyakannya teori, adalah sebagian anak yang tahu. Nah, tapi pasca pandemi ini emang benar kekurangannya anak di dalam melakukan kegiatan, baik itu di letih, di senam, ataupun di permainan bola besar dan bola kecil. Mereka emang sedikit ya kurang lah, karena mungkin mereka belum mengetahui selama 2 tahun pandemi bagaimana sih cara melakukan lari, bagaimana sih mereka cara melakukan teknik ya. Jadi teknik di lapangannya mereka belum tahu, kecuali mungkin mereka secara nalar ya, bukan secara materinya tuh hanya ditulis saja, mungkin mereka tahu kalau ditulis. Tapi kalau untuk pelaksanaan, Pak gimana sih, kan ditulisannya misalkan passing bawah itu kan pertama tangan ke depan, kemudian lurus turun. Nah, kesalahannya kalau di teknik ya tangannya ke depan, tapi ada yang bengkok, seperti itu. Jadi susah lah. Kalau misalkan kita contohkan terlebih dahulu, kita contohkan misalkan seperti itu, seberapa cepat mereka bisa meniru apa yang kita contohkan? Kalau untuk kecepatan meniru gerak itu kembali lagi kepada anaknya, tidak semua. Jadi terbagi ke dalam beberapa bagian seperti yang tadi dibicarakan di awal. Jadi ketika anak ini hobinya di voli, otomatis 1 kali gerakan, 2 kali gerakan dicontohkan dia pasti bisa. Kemudian ini hobinya di basket, ketika dilaksanakan, oke, lakukan sekarang chest pass gerakannya seperti ini, dan polos turuna atau gerakan akhirnya seperti ini, misalkan lurus, tangannya lurus, dia bisa.
Tapi kalau untuk yang lain mungkin dia nggak bisa. Itu kembali lagi kepada hobinya mereka, dan mungkin kita tinggal mengarahkan. Apalagi sekarang kita di sini kan ada yang disebut dengan kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka belajar, dan anak tidak boleh dipaksakan. Jadi kita support mana dia bisa voli, mana dia yang bisa basket, itu dikasih arahan yang lebih. Terima kasih Pak Iya. atas waktunya. Oke, demikian wawancara pertama tentang eksplorasi penyebab masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.